Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita dari kelompok 4 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya Muslimatun Horia bersama rekan saya dan saya Kalima akan membahas tentang rating, revisit, dan juga revise pada materi energi listrik. Nah, itu materi yang sangat penting ya, apalagi buat kita nih, para calon guru masa depan. Nah, betul banget ini Mbak Kalima. Ini topik ibaratnya tuh merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran gitu ya, yang nggak boleh dilewatkan sama guru ketika akan proses mengajar. Nah, tanpa perlu basa-basi, yuk kita langsung masuk aja ke podcastnya. Mbak Kalima, menurut Mbak Kalima, bagaimana cara kita sebagai guru agar dapat memandu siswa untuk memikirkan kembali pemahaman mereka pada konsep energi listrik? Nah, sebagai calon guru, kita bisa memberikan pertanyaan esensial atau pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan energi listrik. Misalnya dari pertanyaan sederhana, kira-kira apakah yang dimaksud dengan energi listrik? Nah, setelah mereka memikirkan makna atau pengertiannya, bisa juga dengan kira-kira energi listrik itu penggunaannya bagaimana di kehidupan sehari-hari. Wah, saya setuju banget nih dengan pendapatnya Mbak Kalima. Saya setuju dengan pernyataan yang Mbak Kalima ucapkan tadi. Pastinya hal itu bisa membangkitkan kembali rasa ingin tahu siswa ya tentang konsep energi listrik. Nah, kalau misalnya nih kita bertanya, bagaimana ya kehidupan kita jika tidak ada energi listrik? Sepertinya dapat membuat siswa lebih penting dan juga sadar akan pentingnya energi listrik. Ya, betul banget. Jadi untuk menggali pemahaman mereka kembali, kita bisa memberikan pertanyaan yang berkaitan lagi dengan mereka memikirkan kira-kira bagaimana kalau di keseharian kita itu tidak ada listrik. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, mungkin mereka akan mulai berpikir kalau TV mereka atau kulkas mereka tidak dialiri oleh energi listrik. Seperti itu. Wah, benar sekali dengan pernyataannya Mbak Kalima. Kalau siswa sudah paham tentang betapa pentingnya listrik itu dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang menurut Mbak Kalima, bagaimana ya caranya supaya siswa itu tahu cara menggunakan energi listrik dengan aman dan juga benar? Ya, benar sekali. Jadi setelah mereka diberi pertanyaan apa itu tentang konsep energi listrik, terus bagaimana penggunaannya, dan kira-kira bagaimana jika tidak ada energi listrik dalam kehidupan sehari-hari mereka, selanjutnya mereka kita ajak untuk berpikir apa saja sih kira-kira benda di rumah mereka, benda atau alat yang menggunakan energi listrik. Dan begitu mereka pasti mulai berpikir dan menyadari bahwa oh ternyata banyak sekali ya alat atau benda di rumah kita yang memerlukan energi listrik dalam penggunaannya. Wah, ternyata topik dari rating ini sangat menarik sekali ya untuk dikupas gitu ya, untuk membantu siswa memikirkan kembali bagaimana pemahaman yang telah mereka pelajari dari konsep energi listrik. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke topik berikutnya yaitu tentang revisit. Nah, menurut Mbak Kalima, langkah apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas presentasi atau produk hasil presentasi dari peserta didik? Oke, nah setelah mereka melakukan presentasi atau menyajikan hasil diskusi ataupun hasil proyek mereka, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan penilaian diri dan juga refleksi. Misal kita bisa pancing dengan pertanyaan seperti kira-kira dari presentasi yang telah dilakukan tadi, apakah sudah memuat semua informasi yang sesuai dengan materi konsep energi listrik? Wah, saya setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Kalima. Ide bagus ya, setelah penilaian diri mungkin kita juga bisa lanjut dengan memberi mereka kesempatan untuk mendapat umpan balik dari teman sebayanya, betul? Nah, terkadang pandangan dari teman-teman mereka itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan perspektif baru yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan, seperti itu ya. Betul sekali. Jadi kita juga bisa melihat ke belakang saat kita masih menjadi siswa, saat kita diberi
arahan atau tanggapan dari teman dan juga dari guru. Kadang kita itu lebih bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh teman sebaya kita. Jadi dengan begitu kita bisa memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki untuk proyek atau presentasi selanjutnya. Oke, nah biasanya setelah kita melakukan revisi, itu kita masuk ke tahap yang namanya merenungkan pembelajaran. Nah, menurut Mbak Kalima, pada tahap revise, bagaimana cara terbaik untuk mendorong mereka merenungkan apa yang sudah mereka pelajari tentang konsep energi listrik? Oke, jadi setelah mereka melakukan penilaian diri dari presentasi atau karya yang sudah mereka sajikan, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan refleksi. Nah, untuk memancing mereka agar bisa menyiapkan refleksi, kita bisa memberikan pertanyaan. Misalnya, kira-kira dari yang kalian lakukan dan pelajari tadi, apa sih yang dimaksud dengan energi listrik? Dan juga kira-kira bagaimana cara dalam menggunakan energi listrik dengan bijak, benar, dan aman di kehidupan sehari-hari kita. Oke, bagus sekali ya. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Kalima itu. Dengan begitu kita jadi bisa ini ya, apa ya, mengaitkan pelajaran yang kita dapat dari sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Betul seperti itu ya. Jadi siswa tuh jadi lebih paham gitu. Karena kontekstual tadi ya. Oke. Wah, ternyata topik kita pada siang hari ini tuh sangat menarik sekali ya untuk kita bahas pada podcast singkat kita kali ini. Nah, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Kalima atas waktu dan juga ide yang sudah dituangkan dalam podcast singkat kita kali ini tentang rating, revisit, dan juga revise pada materi energi listrik. Oke, sama-sama. Jadi dari podcast hari ini kita bisa berdiskusi tentang materi tadi ya, dan tentunya itu sangat bermanfaat buat kita nih, para calon guru di masa depan agar menjadi guru yang profesional. Oke. Baik, setuju sekali nih dia pendapatnya Mbak Kalima. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast singkat kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Mbak Kalima sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua, terutama nih buat para calon guru di masa depan. Oke, sekian podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.